Salam wanita kasih Tuhan, selamat sore dan berjumpa kembali dalam kasih Tuhan. Mari kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan sore hari ini. Saya akan memberikan satu tema, semua baik. Wanita, semua yang terjadi atas kehidupan kita, baik itu keadaannya baik, menyenangkan, sehat, dan juga dalam keadaan yang mungkin tidak baik, tertindas, tertekan, masa sukar, sulit, seperti pada pandemi saat ini, di mana pandemi corona membawa dampak yang luar biasa bagi setiap kita, umat yang sekarang. Setiap orang merasakan tekanan, tindasan, bahkan kesulitan. Itu pun baik. Sebagai wanita yang percaya pada Tuhan, mengapa kita harus mengatakan itu baik? Yang pertama, ketika tindasan itu menimpa kita, kesulitan menimpa kita, maka yang pertama kita akan belajar tentang ketetapan Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Demikian pemazmur mengatakan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Jadi keadaan baik bukan hanya ketika kita diberkati Tuhan, tetapi pemazmur menyatakan dalam keadaan tertindas pun dia mengatakan itu baik. Mengapa? Supaya ia belajar tentang ketetapan-ketetapan Tuhan. Raja Daud sebelum dia menjadi raja, dia adalah seorang yang tertindas karena ditindas, ditekan oleh Saul yang membencinya. Tetapi dari pengalaman iman itu dia belajar ketetapan Tuhan, bahwa sebagai umat yang percaya Tuhan, yang dikasihi Tuhan, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi dia terus belajar untuk membalas kejahatan dengan kebaikan. Dan hari ini dalam masa sulit kita akan belajar ketetapan Tuhan, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mungkin Tuhan melatih kita menjadi wanita yang sabar, wanita yang berserah, dan wanita yang bekerja keras, yang mau berusaha untuk menunaikan tugas kita, untuk memenuhi kebutuhan kita. Sebagai istri kita tidak hanya berpangku tangan, diam, tetapi ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Ya, tangan kita bisa kita bekerja, lutut kita bisa kita lakukan untuk berdoa. Belajar ketetapan-ketetapan Tuhan, hukum-hukum Tuhan. Ya, kita menjadi wanita yang sabar, jadi wanita yang kuat, menjadi wanita yang luar biasa seperti Ruth dan Naomi di masa sulit tertindas. Yang kedua, mengapa kita dalam segala keadaan kita mengatakan baik? Karena semua yang terjadi itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma pasal yang ke-8. Mari kita baca Roma pasal yang ke-8. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu itu baik karena Tuhan turut bekerja di dalamnya. Perhatikan ini, dalam segala situasi dan kondisi, baik senang baik susah, Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, itu harus menjadi keyakinan kita. Tuhan bersama saya tidak sendiri. Ada Tuhan yang menolong dan menopang saya, mendatangkan kebaikan meskipun saat ini mungkin kita melihat tidak baik, tapi percaya Tuhan baik, mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, puji Tuhan. Yang ketiga, mengapa semua keadaan itu baik? Yang ketiga adalah bahwa Tuhan menyertai kita. Selain tadi Tuhan turut bekerja di dalam apa yang kita alami saat ini, baik itu tindasan, tekanan, maupun dalam kebahagiaan, Tuhan turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Yang ketiga, Tuhan menyertai kita. Mazmur 23. Mazmur 23 ayat yang keempat. Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi itu keyakinan kita nggak sendiri. Tuhan menyertai kita meskipun dalam lembah kekelaman, meskipun kita akan menghadapi maut sekalipun, Tuhan ada beserta saya, beserta wanita kasih Tuhan, dan bahkan gada dan tongkat menghibur aku. Itulah
teguran Tuhan. Itulah ketika Tuhan menuntun kita pada jalan yang benar, itu adalah penghiburan kita. Mungkin wanita juga pernah mengalami ketika kita dalam kegelapan hati kita, menghadapi tekanan, lalu kita ingin berbuat yang salah. Tuhan menegur kita, Tuhan menolong kita melalui firman-Nya, melalui dari firman Tuhan yang kita dengar atau kita baca, yang menuntun kita kembali untuk kita tidak berjalan dalam kegelapan. Itu menuntun kita, Dia menyertai kita, ada bersama kita. Percayalah, kita tidak sendiri. Tuhan selalu menopang karena Dia sumber kekuatan, sumber penghiburan bagi kita di masa-masa gelap. Ya, untuk itu ketika saat ini mungkin ada kekhawatiran, ada ketakutan yang saat ini ada dalam diri kita, apakah yang harus kita lakukan? Apakah yang harus kita kerjakan? Yang pertama adalah tidak ada jalan lain kecuali kita berdoa. Filipi pasal 4. Inilah yang akan kita lakukan di masa-masa mungkin kekhawatiran ada dalam diri kita, ketakutan, kecemasan dalam diri kita, yaitu dalam Filipi 4 ayat yang ke-6 dan ke-7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Apakah yang akan kita lakukan di tengah-tengah tindasan, di tengah-tengah kekelaman, kekhawatiran, ketakutan, yaitu kita menaikkan doa kita, permohonan kita kepada Tuhan. Di sana ada kata-kata dengan ucapan syukur, bukan dengan keluhan, bukan dengan kepahitan, tapi dengan ucapan syukur. Karena Tuhan mau bahwa kehidupan kita meskipun di tengah tekanan, di tengah tindasan, hati kita tetap mengalami damai sejahtera. Karena kalau hati kita dipenuhi dengan ketakutan, kekhawatiran, itu nanti akan mendatangkan sungut-sungut, mendatangkan keputusasaan. Untuk itu Tuhan mau, kehendak Tuhan belajar, yaitu hati kita tetap damai sejahtera. Itu tuh doanya penuh dengan ucapan syukur. Kita naikkan dengan ucapan syukur, artinya menyerah pada Tuhan. Dan kita percaya Tuhan turut bekerja dan Tuhan akan menguatkan kita. Berdoa. Yang kedua, ayat 8-9. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Yang kedua, berpikiran positif. Apa yang baik, apa yang benar, kita simpan di hati kita. Kita pikirkan. Jangan kata-kata yang membuat kita lemah, yang membuat kita putus asa, marah, tersinggung. Tapi kata-kata yang baik, yang mulia, yang suci, yang akan membangun iman, pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan. Yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kekelaman, di tengah-tengah kesulitan, di tengah tindasan tekanan, ketakutan dan kekhawatiran, hanya satu kehendak Tuhan, damai sejahtera tetap melingkupi hati kita. Dengan damai sejahtera kita bisa melewati hari-hari kita dengan penuh ucapan syukur, dengan sukacita, dan kita dapat bekerja dengan kerelaan, dengan sukacita dan hati yang gembira. Dan ingat, hati yang gembira adalah obat bagi kita. Ingat, di masa pandemi ini, wanita kasih Tuhan, jangan buat hati kita sakit, jangan buat hati kita sedih, jangan buat hati kita tertekan. Tapi mari, biarlah damai sejahtera Allah melingkupi kita. Itu ketika kita sadar mau belajar tentang hukum Tuhan. Kita sadar Tuhan menyertai kita. Dan kita sadar Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Dan yang harus kita lakukan, kita berdoa dengan ucapan syukur dan berpikir yang positif. Puji nama Tuhan. Selamat saudara wanita yang kasih Tuhan. Salam sehat. Tetap jaga kesehatan kita dengan melakukan protokol kesehatan di new era ini. Tetap pakai masker ketika keluar rumah. Tetap jaga jarak dan tetap cuci tangan sehingga kita terhindar dari wabah corona yang mematikan. Salam sehat. Tuhan berkati kita semua. Shalom.